Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Mutiara dengan NIM 3410200015. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Video ini didedikasikan untuk memenuhi ulangan akhir semester pembelajaran membaca, yaitu praktik mengajar bahasa Indonesia pada SMP kelas 9, materi tentang cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian nih? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi cerita pendek. Setelah libur panjang akhir semester, pasti kalian mempunyai banyak cerita dan pengalaman kan? Nah, salah satunya nanti ada kaitannya dengan materi pada pertemuan kali ini, yaitu cerita pendek. Nah, materi pada kali ini yaitu pada KD 4.6 tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada cerita pendek. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ayo dia. Alhamdulillah pada hadir semua ya. Sebelumnya Ibu sudah mengirimkan link presensi pada WA Group ya. Ibu akan cek satu-satu nih siapa aja yang hadir. Adinda, Eka. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu melalui penerapan model pembelajaran SQ4R, yaitu siswa mampu menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca dengan cermat, teliti, dan tanggung jawab. Seperti yang sudah Ibu bilang pada awal tadi ya, kalian kan habis libur panjang akhir semester, pasti kalian banyak sekali cerita dan pengalamannya kan. Nah, Ibu harap cerita dan pengalaman kalian bisa kalian tuangkan melalui cerita pendek ini. Kalian bisa menulis cerita pendek dari pengalaman kalian, cerita kalian pas liburan itu ya. Ibu akan mengirimkan materi berupa PowerPoint melalui WA Group ya. Kalian bisa pelajari dan cermati. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjutnya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita pendek. Suroto cerpen ialah suatu karangan prosa yang berisi cerita sebuah peristiwa kehidupan manusia, pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut. Jadi cerpen merupakan suatu karangan pendek yang pada dasarnya hanya memiliki satu peristiwa, pertikaian serta penyelesaian. Dalam cerpen juga hanya menceritakan satu orang tokoh saja, yaitu yang dinamakan dengan tokoh utama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yang pertama, bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Yang kedua, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari diri maupun orang lain. Dan yang ketiga, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal atau sarinya saja. Ciri-ciri selanjutnya yaitu penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Berikutnya yaitu unsur-unsur dalam cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang terdiri dari tema, alur, setting atau latar, tokoh atau pelaku, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan pokok atau ide pokok sebuah cerita. Yang kedua alur atau plot, yaitu jalan cerita sebuah karya sastra. Yang ketiga yaitu setting atau latar, merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada tokoh atau pelaku. Diri merupakan pelaku pada sebuah cerita tersebut, yang mempunyai karakter tersendiri mulai dari watak, sikap, sifat, dan kondisi fisik. Dari tokoh atau pelaku tersebut terdapat 3 karakter, yaitu yang pertama tokoh protagonis yang memerankan orang baik, dan yang kedua yaitu antagonis yang memerankan orang jahat, dan yang terakhir tokoh figuran yang mendampingi tokoh protagonis. Kelima yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang sendiri yaitu pemberian karakter pada setiap tokoh dalam cerita. Nah, yang terakhir ada sudut pandang atau point of view, yang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam sebuah cerita. Nah, di dalam sudut pandang atau point of view sendiri ada 3 sudut pandang ya. Yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang kedua, dan yang terakhir sudut pandang campuran.
Intrinsik dalam cerpen yang terakhir yaitu ada amanat atau pesan, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang melalui karya tulisan kepada pembaca atau pendengar, harapan dan nasihat dan sebagainya. Yaitu ada struktur teks cerpen, ada 6 struktur ya. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir kode. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat struktur-struktur cerpen tersebut. Yang pertama ada abstrak, yaitu ringkasan dari sebuah cerita. Yang kedua orientasi, yang berhubungan dengan suasana, tempat, dan waktu yang ada dalam cerita tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi, yang merupakan rangkaian kejadian-kejadian yang berhubungan dan berisikan tentang sebab akibat kejadian sebuah cerita tersebut. Yang keempat yaitu ada evaluasi, yang merupakan struktur dari konflik-konflik yang terjadi dalam cerita yang mengarah pada titik klimaks atau puncak permasalahan dan mulai mendapatkan gambaran penyelesaian dari konflik tersebut. Dan yang kelima ada resolusi, yang merupakan penyelesaian dari evaluasi tersebut. Dan yang terakhir ada koda, yang merupakan nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu cerita tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan dari struktur dalam teks cerpen. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa mencarinya sendiri melalui internet ya. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan dalam cerpen. Ada 6 kaidah. Yang pertama menggunakan pernyataan retorik, yang merupakan pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya nih, pernahkah kamu pikirkan betapa indahnya masa sekolah? Yang kedua, menggunakan proses material. Proses material ini menggunakan tindakan-tindakan fisik untuk mempertahankan suatu karakter tertentu dalam tiap tokohnya. Nah, contohnya, namun dari awal mereka telah sepakat bahwa siapapun nanti yang dinyatakan lolos tidak akan membuat persahabatan mereka retak. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi temporal, yang menggambarkan urutan peristiwa dan kepaduan cerita tersebut. Contohnya, suatu hari, sekolah mengadakan seleksi siswa teladan yang nantinya akan mewakili sekolah ke tingkat kabupaten. Yang keempat yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi. Nah, kalian kalau ingin menulis cerpen harus memperhatikan pilihan kata. Nah, dari pemilihan kata tersebut yaitu menggunakan kata yang tepat sehingga cerpen itu menarik. Contohnya nih, ada 20 siswa yang mengikuti ajang seleksi ini. Selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan gaya bahasa efektif. Gaya bahasa efektif sendiri dapat dimanfaatkan untuk mengungkapkan maksud-maksud secara tepat. Contohnya yaitu, ajang ini tidak hanya menyaring kemampuan siswa dalam bidang akademik, tetapi juga menyaring prestasi non-akademik yang dimiliki siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan kalimat yang komunikatif. Nah, biasanya menggunakan kalimat yang familiar sehingga kalimatnya lebih akrab atau mudah diingat nih. Contohnya, bahkan nyengir saat mereka tahu bahwa jawaban mereka salah. Nah, contoh kalimat komunikatifnya sendiri yaitu pada kata nyengir yang mungkin kita sering mendengarnya itu. Nah, itulah materi yang bisa Ibu jelaskan mengenai cerita pendek. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan file teks cerita pendek pada WA Group ya. Silakan baca dan amati teks cerita pendek tersebut. Ibu akan memberikan tugas pada kalian yaitu mengamati dan menganalisis struktur teks cerita pendek yang berjudul Keadilan pada buku modul peserta didik halaman 38-40 ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya di WA Group saja. Pertemuan berikutnya Ibu akan membahas mengenai tugas tersebut dan Ibu mohon untuk mempersiapkan secara baik. Pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.